Malam semakin larut. Di sebuah pujasera, pusat jajanan serba ada, terdapat sebuah warung sate. Kamal dan Nuri mengemasi barang dagangan mereka yang belum habis. Kenapa ya mas? Kok warung kita tambah sepi? Apa sate kita kurang enak? Ibu masak bumbunya bagaimana? Apa ada yang dikurangi? Enggak mas, sama seperti biasa. Ya kalau begitu memang belum rezeki kita, Nur. Besok kita kurangi dulu porsinya, supaya nggak mubazir. Iya mas. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Setelah sampai di rumah, Kamal memarkir gerobak satenya di halaman. Seperti biasa, dia melanjutkan bersih-bersih peralatan dagangnya. Ketika dia membuka tempat nasi, ternyata nasi itu basi. Astagfirullahaladzim, kata Kamal terkejut. Nuri yang mendengar segera mendekat. Kenapa mas? Lihat nasinya, Nur. Tunjuk Kamal ke nasi yang menguning dan berbau tidak sedap. Astagfirullahaladzim. Kamal lalu mengecek sate-sate yang belum laku. Yang ini masih bagus, cepat dimasukkan ke kulkas. Iya mas. Jawab Nuri sambil segera mengemasi sate-sate mentah itu. Keesokannya sore hari telah tiba. Kamal dan Nuri kembali berjualan di Pujasera. Sesuai rencana kemarin, mereka mengurangi jumlah porsi yang dijual. Hanya setengah dari biasanya. Setelah menyiapkan lapak, Nuri beristirahat di samping Kamal. Mas, jangan-jangan ada orang sini yang gak suka dengan warung kita. Terus warung kita sengaja dibikin sepi, kata Nuri sambil seolah menunjuk ke warung bakso di seberang. Shh, jangan bilang begitu, Nur. Gak baik menuduh orang yang enggak. Iya, terserah mas saja. Kata Nuri kesal sambil memandang warung bakso di seberang warungnya. Warung bakso Sukiman yang akhir-akhir ini selalu ramai pelanggan. Tiba-tiba terdengar notifikasi di smartphone Kamal. Kamal segera membukanya. Assalamualaikum Pak Kamal. Saya pesan 100 kotak sate ayam untuk Jumat berkah dibagikan ke anak yatim. Isi teks. Alhamdulillah. Nur, lihat, ada rezeki. Tunjuk Kamal ke istrinya. Nuri tersenyum lebar. Alhamdulillah mas, lumayan banyak pesanannya. Sebentar, Mas balas dulu ya. Waalaikumsalam. Iya Pak Imam, insya Allah kami siapkan. Besok hari, Kamal dan Nuri menyiapkan pesanan nasi kotak di rumah. Mereka juga menyiapkan porsi untuk warung di Pujasera. Mereka sangat senang mengerjakannya. Menjelang maghrib, Kamal sampai kembali ke Pujasera setelah mengantar semua nasi kotak. Di sana sudah ada Nuri yang masih menunggu pelanggan. Kamal melihat ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengar mereka. Nur, tadi Pak Imam cerita kalau dia sebenarnya mampir ke sini beberapa kali, tapi dia selalu melihat warung kita tutup. Hah? Kok bisa? Kita buka terus kok sebulan ini. Mas juga nggak tahu. Kata beliau, dia hanya melihat warung bakso di depan kita itu yang buka. Warung-warung lain juga nggak ada yang buka. Pantas warung kita sepi. Warung lain juga sepi. Mereka hanya bisa diam, mengamati pelanggan-pelanggan warung bakso Sukiman yang terus datang silih berganti. Akhir bulan ini, Kamal mendatangi pemilik Pujasera di rumahnya. Di sana, Kamal menceritakan tentang warung sate miliknya yang sepi akhir-akhir ini. Mau tidak mau, Kamal mengungkapkan niatnya untuk mencari lokasi lain. Pemilik Pujasera tampak sedih. Kamal adalah penyewa yang paling lama. Bahkan, Kamal sudah menyewa sejak Pujasera tersebut berdiri beberapa tahun lalu. Pemilik Pujasera memberikan keringanan kepada Kamal perihal pembayaran sewa. Semisalnya belum bisa membayar ketika jatuh tempo, pemilik Pujasera akan memberikan waktu lebih. Kamal sangat berterima kasih. Sesampainya di warung, Kamal melihat Nuri tampak kesal. Kenapa Nur? Kok
Kok cemberut? Mas, nasi kita basi lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau lontong bagaimana? Kalau lontong masih baik. Ya sudah, nasinya dibuang saja. Iya, Mas. Setelah Nuri membungkus semua nasi basi, Kamal segera membawanya ke tempat pembuangan sampah. Di sana dia bertemu dengan pemilik warung pecel ayam yang juga berjualan di Pujasera. Mereka lalu bertegur sapa dan berbincang-bincang. Dari perbincangan itu, Kamal baru tahu kalau nasi basi tidak hanya dialami warungnya saja, namun semua warung di Pujasera. Karena hal itu, beberapa warung merugi sampai tidak bisa berdagang lagi. Malam telah datang. Kamal dan Nuri sudah sampai di rumah. Mereka sudah berbaring di ranjang hendak tidur. Ibu tahu nggak kalau pemilik warung soto sedang sakit? Iya, betul. Katanya dia habis bertengkar dengan Pak Sukiman. Setelah itu dia sakit. Yang Mas dengar, Pak Sukiman meminta warung soto pindah agar lapaknya bisa dipakai untuk meluaskan warung baksonya. Tapi pemilik warung soto nggak mau. Apa jangan-jangan pemilik warung soto kena guna-guna? Gak tahu, Nur. Semua kejadian janggal akhir-akhir ini jadi menyusahkan banyak orang. Kamal dan Nuri diam berpikir. Memang persaingan antar pedagang adalah hal yang sering terjadi. Namun kalau sampai menggunakan guna-guna, hal itu bisa membahayakan nyawa. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Mas? Gak tahu. Ayo kita ke sana. Ajak Kamal sambil turun dari ranjang. Nuri bergegas mengikuti. Kamal dan Nuri sampai di samping rumah. Mereka melihat gerobak sate berantakan. Pintu gerobak dan laci terbuka. Beberapa peralatan memasak tergeletak di luar. Bahkan beberapa piring pecah di lantai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamal semakin waspada. Dia bergegas ke halaman depan, mengecek pagar sambil memeriksa sekitar. Tidak ada tanda-tanda orang masuk ke halaman mereka. Bahkan gembok pagar masih terkunci. Bagaimana, Mas? Kita masuk saja, Nur. Barang-barang itu dibersihkan besok pagi saja. Ya udah kalau gitu. Ayo, Mas. Mereka lalu masuk kembali ke dalam rumah. Kamal mengunci pintu depan rapat-rapat. Setelah mengalami hal yang tidak wajar, Kamal dan Nuri beribadah lebih rajin dan khusyuk. Mereka sering sholat malam dan membaca Al-Quran secara rutin. Berharap agar gangguan-gangguan tak kasat mata itu tidak kembali lagi ke rumah mereka. Beberapa minggu telah berlalu. Satu persatu, warung-warung di Pujasera tutup. Tempat mereka kemudian disewa Sukiman untuk melebarkan warung baksonya ke kanan dan ke kiri. Sampai suatu ketika, hanya tinggal warung Kamal yang masih bertahan. Tak terasa, akhir bulan tiba lagi. Waktunya Kamal ke rumah pemilik Pujasera. Karena beberapa kali mendapat pesanan nasi kotak dari luar, Kamal bisa membayar sewa tanpa perlu menunggak. Namun di sana, dia mendapati pemilik Pujasera sakit. Pemilik Pujasera bercerita bahwa Sukiman berniat membeli area Pujasera tersebut. Namun pemilik Pujasera menolaknya. Entah kenapa, setelah pertemuan itu, pemilik Pujasera juga jatuh sakit. Pemilik Pujasera sudah diantar ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa, tidak ditemukan adanya penyakit. Pemilik Pujasera semakin yakin kalau penyakit yang dideritanya adalah penyakit kiriman. Kamal lalu berinisiatif ke rumah Pak Imam, pelanggan setia nasi kotaknya. Beliau cukup dikenal bisa meruqyah. Di sana Kamal menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama berdagang di Pujasera. Jadi begitu ceritanya Pak Imam. Dan maksud kedatangan saya kemari untuk minta tolong pada Pak Imam.
pinta Kamal. Imam mengangguk mengerti. Baik Mas Kamal, insya Allah saya akan membantu. Pada dasarnya, semua pertolongan dan kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Kamal, tolong membantu dengan doa. Iya Pak, insya Allah. Besok sorenya Kamal dan Nuri berdagang seperti biasa. Kamal dan Nuri menyiapkan warung mereka. Dari seberang Pujasera, tampak Sukiman memandang mereka dengan wajah memerah dan mata melotot tajam. Nuri yang mengetahui hal itu takut-takut mendekat ke suaminya. Mas. Itu Pak Sukiman kenapa? Kamal melihat ke arah Sukiman. Kamal tersenyum menyapa, namun Sukiman tidak menanggapi. Bahkan langsung pergi ke tempat lain. Nggak tahu Nur. Sudah biarkan saja. Nuri mengangguk menurut. Mereka berdua lalu melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya penjualan Kamal dan Nuri di Pujasera ini perlahan-lahan mulai membaik. Nasi juga tidak basi. Pelanggan mereka juga sudah kembali seperti sebelumnya. Walaupun tidak seramai warung bakso Sukiman, Kamal dan Nuri sudah bersyukur. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Kejadian aneh mulai dialami oleh Nuri. Selama beberapa hari, kesehatan Nuri menurun. Anehnya, setiap kali dia selesai sholat, dia selalu muntah darah. Kamal mengantar Nuri ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun tidak ditemukan penyakit apa-apa. Kamal menduga bahwa penyakit Nuri juga bukan penyakit medis. Melihat istrinya yang menderita, Kamal memutuskan untuk tidak berjualan dan fokus merawat istrinya. Mas, besok jualan aja. Aku di rumah nggak apa-apa kok. Sudah, jangan dipikirkan dulu. Lebih baik sekarang istirahat, biar cepat sembuh, ya? Jawab Kamal sabar. Nuri mengangguk menurut. Dia lalu memejamkan mata, berusaha untuk tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Kamal. Dia segera bergegas ke pintu depan. Di balik pintu, Imam sudah berdiri. Oh, mari masuk Pak Imam. Iya Mas, terima kasih. Jawab Imam sambil melangkah masuk. Setelah itu Kamal memapah Nuri ke ruang tamu. Di sana Imam bisa melihat kondisi Nuri secara langsung. Kamal menjelaskan kondisi kesehatan Nuri. Imam mengerti dan mengajak untuk segera melakukan ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam lantang, memulai membaca ayat suci. Tiba-tiba salah satu pintu kamar terbuka sendiri. Kamal dan Nuri mulai ketakutan. Tenang, tidak apa-apa. Jangan dihiraukan. Ayo kita lanjutkan. Ajak Imam tegas. Kamal dan Nuri menurut. Imam melanjutkan melafal ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang. Beberapa perabot jatuh. Gerobak sate di halaman depan juga bergerak-gerak sendiri. Kamal semakin yakin bahwa serangan kepada istrinya adalah serangan gaib. Imam tidak gentar. Dia terus membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan. Astagfirullahaladzim, kata Kamal terkejut. Suara ledakan itu tepat di atas atapnya. Kamal tidak tahu itu apa. Namun suara keras itu tidak mengendurkan Imam untuk terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nuri muntah darah merah. Astagfirullahaladzim, kata Kamal sambil membantu istrinya. Nuri terus muntah darah. Semakin lama, darah semakin menghitam. Imam terus membaca semakin lantang. Tidak mengendurkan keyakinannya melawan makhluk gaib yang menyandet Nuri.
terdengar teriakan perempuan. Kamal dan Nuri tidak tahu suara siapa itu. Teriakan itu terdengar kesakitan, berputar dan menggema di dalam rumah Kamal. Seolah mendapatkan target, imam menuju ke arah suara. Ayat kursi dibaca lantang. Tidak lama kemudian, tercium aroma terbakar. Kamal mencari sekeliling, namun tidak ada benda yang terbakar. Bahkan, tidak ada asap sama sekali. Perlahan bau terbakar itu menipis, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Erang Nuri. Bersamaan dengan menghilangnya bau terbakar, sakit di perutnya juga hilang. Tidak ada rasa mual lagi. Imam melihat wajah Nuri sudah mulai mencerah. Kamal dengan penuh sayang memeluk Nuri yang berpeluh keringat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah mas, alhamdulillah. Oh iya, besok pagi saya berencana ke Pujasera. Saya sudah minta izin ke pemiliknya. Kalau bisa, besok Mas Kamal menemani saya ya. Oh iya, siap Pak Imam. Keesokan hari, sesuai janji, Kamal menemani Imam ke Pujasera. Di sana masih sepi, tidak ada orang sama sekali. Kamal menemani Imam menuju ke lapak tempat warungnya berdiri. Di sana, Imam dengan teliti mengamati setiap sudut warung Kamal. Tidak lama kemudian, dia melihat ada paving lantai yang sedikit menyembul. Tanpa menunggu lama, Kamal segera membongkar paving itu. Ternyata di balik paving itu terdapat buntalan kain putih yang lusuh. Ini apa ya, Pak? Kemungkinan ini buhulnya. Ayo kita cari lagi. Siapa tahu ketemu di tempat lain. Baik, Pak. Mereka lalu berkeliling Pujasera, meneliti setiap sudut dan lantai. Satu demi satu, buhul ditemukan. Buhul-buhul itu berada di tempat yang dulu berdiri warung-warung lain. Astagfirullahaladzim, banyak sekali ya Pak, kata Kamal heran sambil memandang buhul-buhul yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Ayo kita bakar semua. Baik Pak. Mereka berdua lalu membawa semua buhul ke halaman belakang. Di sana, Kamal menuangkan minyak tanah, lalu mulai membakarnya. Setelah hari itu, warung bakso Sukiman mulai sepi. Penghasilan warung bakso yang terus menurun, membuat banyak pegawainya diberhentikan. Selain itu, terdengar kabar bahwa Sukiman jatuh sakit. Semua kekayaan Sukiman habis untuk pengobatannya. Kejatuhan itu membuat warung bakso tidak bisa bertahan, sehingga akhirnya tutup. Hal ini malah berkebalikan dengan warung Kamal. Pelanggan-pelanggan mereka terus bertambah. Bahkan Kamal perlu menyewa lapak di kanan dan kiri warungnya untuk menyediakan tempat tambahan. Dengan keuangan yang membaik, Kamal bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Kesuksesan ini membuat Kamal dan Nuri sangat bersyukur. Perlahan-lahan, Pujasera kembali diisi oleh warung-warung lain. Kesuksesan Kamal dan Nuri membuat warung-warung baru kebagian rezeki. Kamal berusaha menjaga hubungan baik dengan semua warung di Pujasera, agar tidak terulang kembali kejadian buruk seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Namun, setan selalu datang, membisikkan iri dan dengki ke dalam dada manusia. Malam ini, Kamal dan Nuri melakukan sholat malam, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Namun, tiba-tiba terdengar ledakan di atas rumah.